Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih dipertemukan di penghujung bulan suci Ramadan. Salat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah SAW sebagai panutan kita, sebagai suri teladan bagi umat manusia. Wa ma bu'tu illa liyutammima makarimal akhlak. Rasulullah tidak diturunkan kecuali untuk menyempurnakan akhlak, di antaranya bagaimana manusia berakhlak seperti akhlakul Quran, berakhlak seperti tuntunan Al-Quran. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan episode yang lalu, bahwa tujuan daripada Ramadan itu ada 3. Yang pertama, membentuk takwa secara individu. Makanya kita sholat, kita baca Al-Quran, itu bagian dari bentuk takwa secara individu. Kenapa? Karena ketika ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang dilihat adalah ujung daripada perintah tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lihat ujungnya, la'allakum tattaqun. Maka iman, puasa, tujuan ada takwa, dan takwa yang pertama adalah takwa secara individu. Tapi apakah cukup dengan orang yang bertakwa secara individu? Tidak. Yang kedua, digambarkan dalam ayat Al-Quran, masih kaitannya dengan ayat puasa. Barang siapa yang sakit atau musafir, fidyatun ta'am miskin, memberikan fidyah, dan fidyah ini merupakan takwa sosial. Dan fidyah merupakan perwakilan. Takwa sosial yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan itu sangat banyak. Ada orang yang memberikan buka puasa. Ada orang yang memberikan santunan. Ada orang yang berinfak dan bersedekah. Ada orang yang menjadi donatur tetap. Maka itu bagian dari takwa secara sosial. Maka ketika kita sudah melaksanakan takwa secara individu dan juga takwa secara sosial, maka di penghujung ayat puasa dikatakan walitukabbirullaha ala mahadakum, maka bertakbirlah kepada Allah, wala'allakum tashkurun, supaya bisa bersyukur atas kemenangan setelah bulan suci Ramadan. Maka tema kita adalah mari meraih kemenangan di bulan suci Ramadan. Tahun ini tahun yang berbahagia, khususnya pesepak bola yang mendapatkan kemenangan pada liga ini. Begitulah suasana di bulan suci Ramadan. Suasana di bulan suci Ramadan itu seperti halnya dengan orang yang melakukan football atau sepak bola. Pasti ada tujuannya. Tidak mungkin ada yang bertanding, mempertaruhkan nyawa, bahkan mengeluarkan keringat dan pikiran untuk melawan lawan main, yaitu hawa nafsu kalau dalam bulan puasa, kecuali mendapatkan goals atau tujuan. Apa tujuan sepak bola? Yaitu untuk mendapatkan gol. Bagaimanapun cantiknya sebuah permainan, tapi kalau tidak ada yang tercetak, maka itu tidak ada nilainya. Maka ketika mencetak, maka itulah goals yang diinginkan. Di bulan suci Ramadan, orang melawan hawa nafsunya. Maka hawa nafsu menahan diri. Kenapa? Karena dalam dunia psikologis itu beda perintah salat dengan perintah puasa. Kalau perintah salat dikatakan aqimis shalah, dirikan salat. Tapi ketika puasa bukan hanya kutiba alaikumussalam, diwajibkan, akan tetapi ada larangan-larangan yang dicantumkan dalam syariat. Larang makan, larang minum, dilarang berhubungan suami istri. Dan inilah sumber kenikmatan manusia, yaitu berkaitan dengan apa yang masuk di mulut dan juga apa yang ada di bawah perut. Dan itu yang dihalangi ketika puasa di bulan suci Ramadan. Maka itulah lawan syahwat yang dilawan oleh manusia ketika masuk bulan suci Ramadan. Tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk mendapatkan goal, yaitu la'allakum tattaqun, mendapat pribadi yang bertakwa individu dan bertakwa secara sosial.
Akan tetapi tentunya di sebuah pertandingan turnamen liga itu ada babak yang mana ya kompetisi itu betul-betul disaring. Ada babak penyisihan. Nanti di akhir siapa yang masuk ke dalam babak final, itulah yang terbaik. Maka di 10 terakhir bulan suci Ramadan, bahkan masjid-masjid itu mengalami kemajuan, safnya maju. Justru yang ramai adalah tempat-tempat perbelanjaan, tempat ibadah semakin sepi. Kenapa? Karena memang disaring siapa-siapa yang menjadi pemain yang terakhir, menjadi pemain yang terbaik untuk mendapatkan final pada malam terakhir bulan suci Ramadan 10 terakhir. Itu ada satu malam khairun min alfi syahr. Siapa yang mampu untuk mendapatkan 83 tahun beribadah. Maka Tribuners, marilah kita menjadi pemenang. Orang yang mendapatkan kemenangan di bulan suci Ramadan adalah orang yang sudah melakukan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Orang yang mendapatkan takwa individu dan juga mendapatkan takwa secara sosial. Itulah yang berhak untuk mengatakan walitukabbirullah ala mahadakum. Mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir, tahmid, dan tahlil. Memuji kepada Allah. Kenapa? Karena sudah memberikan rahmatnya Allah. Sudah memberikan ampunannya Allah. Sudah memberikan pembebasan dari api neraka. 10 hari yang pertama, awaluhu rahmah. Awalnya merupakan kasih sayang Allah. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan merupakan ampunan Allah. Bahkan ketika diturunkan Lailatul Qadar, tidak usah minta urusan dunia, kata Rasulullah. Istri Rasul bernama Aisyah, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan ketika diturunkan Al-Qadar? Siapa yang berdoa dijabah doanya. Bahkan malaikat tidak masuk ke dalam tempat yang ada maksiat. Tapi ketika malam Al-Qadar, mulianya malam tersebut, yaitu pada malam terakhir Ramadan, malam ke-27 diturunkan Al-Qadar. Banyak orang bermaksiat sekalipun, maka seluruh malaikat diturunkan di muka bumi ini. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Bahkan Jibril sebagai pemimpin diturunkan. Kenapa? Kemuliaan pada malam terakhir 10 terakhir bulan suci Ramadan. Dan hanya didapatkan bagi orang-orang yang masuk dalam kategori final atau semifinal dalam pertandingan bola. Maka seperti itu dah di dalam bulan suci Ramadan. Maka bersyukur mengucapkan takbir, bersyukur mengucapkan tahmid dan juga tahlil. Maka itu bentuk kesyukuran. Kenapa? Karena barangkali di antara kita banyak yang tahu dan menghitung berapa jumlah harta yang dimiliki, tapi tidak ada yang tahu berapa sisa waktu yang diberikan oleh Allah. Kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita sudah mendapatkan, atau boleh jadi Ramadan yang datang, akan tetapi kita tidak mendapatkan karena ajal sudah menjemput. Makanya kesempatan yang baik untuk memenangkan bulan suci Ramadan. Setelah kita bertanding melawan hawa nafsu, dilarang makan, dilarang minum, dilarang berhubungan suami istri pun di siang hari bulan suci Ramadan. Itu kita taklukkan. Kita lawan dengan hawa nafsu kita. Nafsul ammarah, inna nafsul ammaratum bisu. Nafsu ammarah yang mendorong untuk melakukan maksiat di siang hari bulan suci Ramadan, kita cegah. Tapi yang muncul itu yang mendominasi adalah nafsul mutmainnah. Yang mana di penghujung Ramadan yang senantiasa diajak, yang senantiasa dipanggil oleh Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Datanglah kepadaku, kata Allah, dalam keadaan ridha dan diridhai. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam syurgaku dan juga hamba-hambaku yang menghidupkan bulan suci Ramadan. Tribuners yang dimuliakan Allah. Laisal aid mal labisal jadid. Bukan aid bagi orang yang hanya menggunakan pakaian yang baru. Aid bukan hanya dilihat dari segi fisik pakaian yang baru, akan tetapi juga jiwa kemenangan. Rasulullah suatu ketika
naik mimbar mengucapkan amin. Amin, amin, amin. 3 kali amin setiap 1 langkah kaki. Setelah turun dari khutbah, maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Rasul mengucapkan amin 3 kali?" Pada saat menyampaikan khutbah Idul Fitri. Maka Rasulullah mengatakan, "Datang kepadaku malaikat Jibril." Malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, jangan terima amalan Ramadannya. Orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan, tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Yaitu orang yang tidak menghidupkan bulan suci Ramadan dengan amal kebaikan." Berdoa Jibril, "Ya Allah, jangan terima amal Ramadan, tolak amalan Ramadan ya Allah. Yaitu orang-orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan, akan tetapi belum memperbaiki hubungan silaturahim kepada keluarganya." Maka Rasul mengatakan amin. Diaminkan. Maka untuk mendapatkan kemenangan, bukan hanya menggunakan pakaian yang terbaru. Itu bagian dari bentuk kemenangan. Karena memang dalam ayat dikatakan, khudh min amwalihim. Dalam ayat dikatakan, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambil pakaian yang terbaik ketika hendak mendatangi sholat. Di antaranya sholat Idul Fitri. Maka sah-sah saja ketika ada orang yang berburu pakaian baru untuk penampilan yang baru. Sah-sah saja. Akan tetapi tujuan daripada Idul Fitri, hari kemenangan, bukan kemenangan bagi orang yang menggunakan pakaian yang terbaik atau pakaian yang branded. Akan tetapi kemenangan adalah orang yang memiliki jiwa yang suci dan suci, dan orang yang memaafkan sesama. Wasari'u ila maghfiratin. Bergegas mendapatkan ampunan Tuhan. Makanya inti Ramadan itu adalah ampunan. Makanya Rasulullah, istri Rasulullah Aisyah ketika mengatakan, "Apa yang aku baca ya Rasul ketika mendapatkan Al-Qadar?" Maka Rasulullah mengatakan, baca sebuah doa. Dia tidak minta untuk kehidupan dunia. Bayangkan apa yang dia minta setiap orang. Diturunkan Al-Qadar, dikabulkan oleh Allah. Ada yang minta barangkali mobil Robicom, itu dikabulkan oleh Allah. Tapi bukan itu yang diminta. Yang diminta ampunan Allah. Apa gunanya banyak harta, jabatan, kalau tidak ada ampunan Allah? Itu tidak ada gunanya. Maka kehidupan di dunia hanya sementara. Kehidupan di dunia hanya pelajaran. Kehidupan di dunia hanya sebagai perlombaan. Kehidupan di dunia hanya sebagai ujian. Pertanyaannya, ada tidak orang yang selama hidupnya mau diuji? Kalau diibaratkan di dunia ini merupakan penjara bagi orang yang beriman, ada tidak orang yang selamanya mau tinggal di penjara? Itu tidak ada. Ada orang yang masuk ke dalam penjara yang diuji, tapi berkeinginan untuk bebas. Maka dunia ini merupakan ujian dan penjara bagi orang yang beriman. Banyak hal-hal yang menjurkan itu dilarang. Maka muncul sebuah lirik lagu. Kenapa yang haram-haram itu, yang enak-enak itu yang dilarang? Kenapa? Karena itu merupakan langkah-langkah syaitan. Kenapa diharamkan? Karena Allah menyiapkan tempat yang terbaik di surganya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Kenapa khamar diharamkan? Kenapa judi diharamkan? Kenapa zina diharamkan? Semua yang enak-enak diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena diperuntukkan nanti di akhirat. Bagi orang-orang yang sudah menjaga nafsunya di dunia. Berada dalam penjara. Maka ketika keluar dari penjara dunia, dia akan mendapatkan kemenangan di akhirat. Wasari ila maghfiratin. Maka ampunan yang kita minta kepada Allah. Beruntunglah orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan dan mendapatkan ampunan Allah. Ampunan Allah tidak bisa dibayar dengan harta yang kita miliki. Bahkan di dunia, jangankan ampunan Allah, mensyukuri saja Allah, itu tidak mampu dengan harta yang kita miliki. Apa kata Allah? Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika ada orang yang ingin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, la tuhsuha, tidak mampu untuk menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah. Bahkan ketika menggunakan alat, dia membeli alat untuk menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah. Itu tidak mampu menghitung, alatnya sudah rusak, sementara nikmat Allah belum selesai untuk dihitung. Coba dalam diri kita, berapa persendian? Itu 360 persendian. Mata kita bisa berkedip,
telinga kita bisa mendengar, bahkan tangan kita bisa bergerak. Itu semua ada persendian. Lidah kita bisa berucap, rongga mulut kita bisa tertutup dan terbuka. Kita tidak sadar bahwa itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi jarang kita syukuri. Makanya Allah mengatakan, karena jarang hamba mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadanya dalam dirinya. Fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita. Itu nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah. Maka kata Allah, bayar nikmat itu dengan apa? Dengan amal ibadah kepada aku. Meskipun amal ibadah yang kita lakukan tidak sebanding dengan amal ibadah yang dilakukan oleh malaikat. Malaikat ibadah kepada Allah. Ketika dia sujud, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dia sujud. Kapan dia bangkit? Nanti hari kiamat. La ya'sunallah, tidak ada dosanya. Bagaimana dengan manusia yang berlumuran dengan noda dan dosa? Maka Idul Fitri ini adalah idul kemenangan, suci, lahir dan batin, minal aidin wal faidin. Maka doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika masuk bulan Syawal, yaitu Allahumma taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, kabulkanlah amal ibadah kami yang kami lakukan bulan suci Ramadan, dan juga kabulkan saudara-saudara kami. Jangan hanya mendoakan diri sendiri. Kalau hanya mendoakan diri sendiri, itu takwa individu. Tapi kesempurnaan manusia ketika bisa takwa secara sosial, doakan saudaramu. Bahkan doa yang paling terbaik adalah ketika ada yang mendoakan saudaranya sementara saudaranya tidak mengetahui. Maka kita tidak dianjurkan sukses sendiri, tapi dianjurkan sukses bersama-sama. Kita tidak dianjurkan kerja sendiri-sendiri, tapi dianjurkan ada kerja sama. Itulah Islam. Maka di penghujung bulan suci Ramadan, memasuki hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Bukan hanya kemenangan bahwa kita mendapatkan ampunan Allah, akan tetapi juga kemenangan karena bisa melawan ego. Dan itulah penyakit yang pertama di muka bumi ini adalah ego. Merasa lebih dari orang lain. Bukankah syaitan ini, ya iblis ini ahli ibadah, dulunya itu sama dengan ibadah yang dilakukan malaikat. Tapi yang dimiliki iblis adalah ada ego. Ego dalam dirinya yang ini yang mengeluarkan dirinya dari kenikmatan surga, dilemparkan ke alam dunia untuk menjadi ujian bagi manusia. Apa sifat egonya iblis? Sifat egonya adalah ketika disuruh sujud, wa idh kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Sujud. Malaikat sujud. Iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, enggan dan sombong. Ada orang yang enggan tapi enggak sombong. Ini lumayan. Iblis ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dia sujud, aba, dia enggan. Bukan cuma enggan, wastakbar, dia juga takabur, dia angkuh, dia sombong. Maka dua karakter ego ini ketika terpatri dalam diri seseorang merasa lebih dari orang lain. Itulah yang dilakukan iblis. Apa kata iblis? Ana khairum min, ya Tuhan, aku lebih baik. Nah, muncul kata aku. Kapan muncul kata aku? Maka kata aku itu menunjukkan tentang ego seseorang. Kenapa orang tidak bisa untuk memaafkan? Kenapa? Karena ada kata aku. Masa saya sih yang harus minta maaf? Aku kan jabatannya lebih tinggi. Aku kan lebih dewasa. Aku kan lebih senior. Maka muncul kata aku. Maka ego inilah yang menghancurkan persaudaraan. Dan ego inilah yang menghancurkan hubungan silaturahim. Iblis mengatakan, ana khairum min, aku lebih baik. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan ya Tuhan dari api. Yang api selalu mengarah ke atas. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah yang tiap hari diinjak. Maka muncul sifat ego. Maka inilah bulan suci Ramadan.
Ketika masuk akhir bulan suci Ramadan, yang dihilangkan adalah sifat ego dari manusia. Sehingga muncul non-fitri. Coba, bahkan dalam bulan suci Ramadan, orang yang berpuasa diajak untuk berantem aja. Pasti mengatakan, enggak deh. Kenapa? Karena bedahan hawa nafsu. Coba di luar bulan suci Ramadan. Bahkan kita lihat, wah macet luar biasa. Di kota-kota besar, di mana-mana ngebuburit itu macet. Tapi coba kita lihat, ada tidak orang yang marah-marah pada saat macet bulan puasa? Nggak ada. Dinikmati. Itu artinya bahwa tarbiyah pendidikan bulan suci Ramadan ini akan diterapkan di penghujung Ramadan untuk mendapatkan kemenangan. Orang yang mampu menekan egonya. Bahkan berantem pun, bertengkar pun itu kurang di bulan suci Ramadan. Coba kalau di luar bulan suci Ramadan, ada orang yang nyalip, macet, pasti udah keluar tutur kata yang kurang baik. Ya udah mencaci maki. Coba. Tapi di luar Ramadan, bahkan pernah saya alami, buka puasa pun di tengah jalan. Kenapa? Nggak ada macet. Tapi ya dinikmati. Kenapa? Karena yang bermain di situ bukan logika seseorang. Tapi yang bermain adalah an-nafs, jiwa yang fitrah, jiwa yang suci. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Maka masuk Idul Fitri adalah kembali kepada yang suci. Kita dilahirkan dalam keadaan suci, tidak membawa apa-apa. Apa sih yang perlu disombongkan? Karena kesombongan ini yang menghalangi manusia untuk berbuat baik, untuk ukhuwah, dan untuk menjaga hubungan silaturahim. Makanya di bulan suci Ramadan, jangan sampai ketika kita Idul Fitri, jangan sampai kita bertakbir secara lafaz. Takbir, tahlil, dan tahmid yang kita ucapkan, akan tetapi belum terpatri dalam diri kita. Maka di bulan suci Ramadan mendapatkan kemenangan, yaitu bukan hanya kemenangan karena mendapatkan Ramadan, akan tetapi juga kemenangan karena kita mendapatkan ampunan dari Allah. Janji Allah 10 pertama, yaitu awaluhu rahmah, mendapatkan rahmatnya Allah. Seseorang tidak dimasukkan ke dalam surga karena amal yang dilakukan. Berapa sih usia yang diberikan oleh Allah? Amal yang dilakukan belum tentu juga ada yang khusyuk. Ada yang khusyuk, belum tentu semua amal ibadah yang kita lakukan. Belum tentu juga ikhlas amal ibadah yang kita lakukan. Kalau dibandingkan dengan amal ibadah syaitan yang dilakukan jauh lebih banyak. Syaitan hanya memiliki satu dosa, itu takabur. Maka alangkah ruginya manusia kalau masuk bulan suci Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Rasulullah pernah mengumpulkan para sahabat dan mengatakan, la yadkhulul jannata bi'amalin. Orang tidak dimasukkan ke dalam surga karena amalnya. Ngapain sih harus berbangga dengan amal? Imam Ahmad ibnu Atha'illah Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, la tahtakiran nabi amalin. Jangan merasa berbangga dengan amal yang dilakukan. Kenapa? Karena kita tidak tahu di antara amal kebaikan yang kita lakukan yang mana yang diterima oleh Allah. Maka Rasulullah mengatakan, la tahtakiranna amalin. Jangan menganggap remeh amal yang sedikit, karena boleh jadi potensi untuk dikabulkan oleh Allah. Walau meskipun kata Rasulullah hanya senyum kepada saudaramu. Ada orang yang malas untuk senyum. Kenapa malas untuk senyum? Kenapa? Karena dia masih junior. Maka muncul dalam diri. Seseorang jangan berbangga dengan amal yang dilakukan. Karena iblis, amalnya, kebaikan itu sebanding dengan amalnya malaikat. Maka kalau kita sombong merasa lebih dari orang lain, wah saya sholat saya di Ramadan, saya khatamkan Al-Quran di Ramadan, sehingga muncul rasa ujub. Merasa berbangga dengan amal yang dilakukan. Merasa lebih dari orang lain. Kalau bersyukur atas amal, alhamdulillah, dipuji oleh Allah. Tapi merasa
lebih dari orang lain. Saya kan khatamkan Al-Quran, yang itu nggak khatamkan Al-Quran merasa lebih dari orang lain, maka inilah yang memunculkan sifat-sifat ujub yang menghancurkan amal kebaikan di akhirat, dikatakan haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Rasul mengatakan la yadkhul jannata bi amal, orang dimasukkan ke dalam syurga bukan karena amalnya. Maka sahabat mengatakan wala anta ya Rasul, sekalipun Anda ya Rasul. Rasul mengatakan iya, sekalipun aku. Illa ayyataghammadani Allah birahmatihi, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Dan orang yang beribadah di 10 pertama Ramadan, awwaluhu rahmah, itu orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Yang kedua, maghfirah, ampunan Allah. Ada sebuah kisah tentang Zainal Abidin. Ada 3 orang yang berbeda yang meminta fatwa kepada Zainal Abidin. Orang yang pertama mengatakan, ya Imam, di kampung saya terjadi musim kemarau. Sampai-sampai pohon dan ternak itu semua mati. Saking kerasnya, dahsyatnya musim paceklik dan musim kemarau. Apa yang harus saya lakukan? Maka Imam Zainal Abidin mengatakan, perbanyak istighfar. Orang yang kedua datang mengatakan, ya Imam, saya sudah lama menikah, tapi belum dikaruniai anak. Apa yang harus saya lakukan? Maka Zainal Abidin mengatakan, perbanyak istighfar. Datang orang yang kedua mengatakan, ya Imam, saya sudah lama menanti jodoh, tapi belum kunjung datang ya Imam. Apa yang harus saya lakukan? Maka Imam Zainal Abidin mengatakan, perbanyak istighfar. Maka diikuti dalam Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus sama alaikum bidarara. Maka ayat ini mengatakan, segala permasalahan yang ada di muka bumi ini, maka solusinya satu, yaitu perbanyak istighfar kepada Allah. Makanya ini kita baca setiap menjelang buka puasa. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nastaghfirullah, istighfar kepada Allah. Karena 10 kedua Ramadan disebut dengan awalhu rahmah wa awsatu maghfirah, ampunan Allah. Bukan hanya ampunan Allah, akan tetapi kita juga itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Beda ampunan, beda pengampunan Allah. Ya kalau orang masih mendapatkan ampunan Allah, maka boleh jadi ada amal yang dilakukan itu masih bisa dihisap, dimasukkan ke dalam neraka di akhirat. Tapi kalau ridhonya Allah, maka ridho Allah itu hanya tergantung kepada kebaikan. Maka la yadkhul jannat bi'amal, orang tidak dimasukkan ke dalam surga karena amalnya, akan tetapi dimasukkan ke dalam surga karena ridhonya Allah. Yang terakhir, tribuners yang dimuliakan Allah, fikih seputar Idul Fitri. Yang pertama, disunnahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat untuk pergi sholat. Kenapa disunnahkan? Karena itu pembeda dengan pelaksanaan sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha kita berpuasa, nanti setelah sholat baru kita makan. Kalau Idul Fitri kita makan dulu. Makanya disyaratkan zakat fitrah. Fitrah artinya permulaan makanan. Karena selama ini kita Ramadan kita tidak pernah sarapan, makan pagi. Tapi ketika masuk bulan Syawal, sarapan yang pertama yang kita lakukan, dan itu sunnah untuk kita lakukan. Yang kedua, memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil, baca. Ya Allahu Akbar. Hanya saja untuk Idul Fitri itu disunnahkan hanya pada malam takbiran 1 Syawal dan selesai orang khutbah Idul Fitri. Setelah itu tidak ada lagi. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu dianjurkan ketika masuk Idul Hijjah sampai Yaumut Tasyrik 3 hari setelah itu. Tapi kalau di Fitri takbirannya itu hanya malam takbir saja. Dan setelah
berakhir ketika khutbah Idul Fitri selesai. Itu sudah selesai takbir. Yang ketiga, sunnahnya adalah berbeda jalan di mana kita berangkat dan juga berbeda jalan di mana kita kembali. Kita berangkat dengan arah kiri dan kita kembali dengan arah kanan. Tujuannya untuk apa? Ada hikmah di situ supaya bisa kita bertemu dengan banyak orang dan juga kita bisa bersilaturahim. Dan yang terakhir, ketika sholat dilakukan di masjid itu sah-sah saja, tapi lebih afdal ketika kita lakukan di lapangan. Nah, kalau dilakukan di lapangan, maka tidak ada sholat tahiyatul masjid. Ketika kita datang, langsung saja duduk sambil menunggu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan boleh saja berjalan di depan orang yang sementara mendebar sejadah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena memang tidak ada peruntungan sholat tahiyatul masjid. Nah, larangan untuk melewati orang yang sholat adalah ketika dia sholat sendiri di musalla atau di masjid, tapi kalau di lapangan dia ikut dengan sholat Idul Fitri, lewat di depan itu tidak menjadi masalah. Yang dilarang adalah lewat depan imam ketika memimpin sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, dan kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya Ramadan dan kita dipertemukan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.